Kamu di Singapura baru 5 hari, terus? Saya sama pagi waktunya udah biasa makan gitu. Siangnya aku cuma dikasih kayak bihun di udah belum bisa rebusan mie doang udah. Kalau makannya malam sama sayuran biasa kayak bapak mas. Dan itu pulang terus kata-katain sih. Yang kamu pulang kamu harus ngeluarin uang 30 juta gitu. Ya nggak seenak itu sayang. Kenapa Miss Yuni melarang kalian ke luar negeri jika mental kalian tidak kuat, dan jangan percaya dengan foto profil anak-anak luar negeri. Apalagi kamu baru 5 hari. Kemarin sempat viral ya guys, video dari Miss Yuni, di mana ada seorang narsum yang tidak lain adalah TKW di Singapura, yang menangis karena merasa hanya diberi makanan yang tidak cukup oleh majikannya. Video ini ramai diperbincangkan, banyak yang bersimpati, tapi tidak sedikit pula yang "Walah mbak, semua juga mengalaminya kok." Tapi ya guys, kisah dari narsumnya Miss Yuni ini juga jadi pengingat kita semua, kalau di negeri rantau itu lebih kejam daripada negeri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Ferniati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia per-TKW-an dan per-TKI-an di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian itu terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Guys, jangan sampai terkecoh ya dengan kehidupan para mbak-mbak TKW di sosmed yang terlihat happy-happy, jalan-jalan, dan selalu senang-senang. Faktanya, nggak semua TKW bisa merasakan hal yang sama. Ada juga loh yang dapat majikan baik, tapi banyak juga yang harus berjuang keras dengan kondisi yang jauh dari kata ideal. Bukan untuk menghakimi, tapi penting buat kita semua untuk menurunkan ekspektasi ketika memutuskan merantau. Hidup di negeri orang itu penuh dengan resiko, jadi kita tuh harus siapkan mental dan fisik. Di video kali ini kita bakal akan membahas 3 kasus yang mana ini dialami oleh mbak-mbak TKW non yang tidak bisa mengontrol depresinya hingga dengan nekat memutuskan mengurangi umur secara mandiri di rumah majikannya. Ya udah guys, nggak usah lama-lama, yuk kita bahas kasusnya. Check it out. Guys, kita wajib dan patut bersyukur karena sekarang masuk di Singapura itu tidak lagi seketat dulu. Tahu nggak? Tahun 2006 itu pernah ada aturan wajib entry test bahasa Inggris untuk pekerja rumah tangga asing. Kalau gagal sampai 3 kali berturut-turut, mereka langsung dipulangkan ke Indonesia. Aturan itu bahkan memakan korban jiwa karena tekanan dan stres yang sangat berat bagi para pekerja. Salah satu korbannya adalah Sulastri Wardoyo, seorang TKW berusia 26 tahun, dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2011 oleh dokter ICU di Koh Tech Puat Hospital Yisun, Singapura. Penyebabnya adalah kerusakan otak. Sebelumnya, pada Sabtu tanggal 28 Mei 2011, Sulastri ditemukan di kamar mandi sebuah budget made hotel. Ia diduga mencoba mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggantungkan lehernya di shower kamar mandi. Saat pertama kali ditemukan oleh Madam Lee, tubuh Sulastri sebenarnya itu masih bernafas guys. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit, namun kondisinya terlalu kritis hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Dugaan kuat, Sulastri mengalami depresi berat ya guys, karena dinyatakan gagal 3 kali berturut-turut saat mengikuti seleksi entry test bahasa Inggris, yang kala itu diwajibkan bagi semua calon pekerja rumah tangga asing di Singapura. Aturan tersebut memang keras ya guys, jika gagal 3 kali otomatis dipulangkan kembali ke Indonesia. Bagi Sulastri, keputusan itu terasa sangat berat. Sebelumnya ia sudah menanggung beban pinjaman dari PT di Indonesia sekitar 6 juta rupiah. Ditambah lagi biaya lain-lain untuk keberangkatannya yang jika ditotal mencapai $1.000 Singapura. Itu tahun 2011 loh guys. Membayangkan harus pulang tanpa hasil dan tetap menanggung hutang membuatnya semakin bingung dan tertekan. Dan di tengah rasa putus asa itulah ia nekat mengakhiri hidupnya. Nah guys, gimana menurut kalian? Masih mau mengeluh hanya karena soal makan yang gak cukup sampai merasa depresi? Padahal kalau kita lihat ke belakang, dulu persyaratan untuk masuk Singapura itu jauh lebih berat dan bahkan tidak masuk akal. Bayangkan, gagal 3 kali entry test langsung dipulangkan tanpa peduli sudah berkorban banyak biaya. Kalau dibandingkan dengan sekarang, apa-apa serba lebih gampang untuk bisa masuk ke Singapura. Jadi alangkah baiknya kita mensyukuri keadaan hari ini, walaupun tetap penuh dengan rintangan.
Kisah kedua ini bahkan lebih menyeramkan lagi guys. Bayangkan saja, baru 5 bulan bekerja, tiba-tiba seorang TKW melempar bayi majikannya yang baru berusia 5 bulan dari apartemen lantai 23, lalu menyusul dirinya sendiri dengan terjun bebas. Seketika, keduanya meninggal dunia dan menghadap Sang Pencipta. Perempuan ini diketahui bernama Sulastri. Seperti kasus yang pertama ya guys, namanya sama, tapi ini kasusnya berbeda, yaitu warga Dusun Grape, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Di pemberitaan tahun 2004, usia pastinya si Sulastri ini masih simpang siur. Tapi sampai sekarang pun sulit ditemukan informasi yang pasti. Ceritanya, awal Juli 2004, Sulastri bekerja pada majikannya yaitu Tuan Yap. Tuan Yap memang mencari ART untuk membantu istrinya yang sedang menjelang kelahiran. Akhirnya bertemulah ia dengan Sulastri. Lalu sang istri melahirkan bayi lucu yang diberi nama Yap Sun Heng. Kita sebut saja Baby Sun ya. Sulastri pun bekerja untuk membantu merawat Baby Sun itu. Selama 5 bulan pertama bekerja, tidak ada konflik besar. Hari-hari pun berjalan dengan normal. Bahkan di akhir pekan, Baby Sun selalu dititipkan kepada nenek kakeknya yang tinggal di blok 120 Kim Tian Road. Namun awal masalah pun muncul saat Sulastri mengajukan izin pulang ke Indonesia untuk merayakan Idul Fitri. Ya tentu saja permintaannya tidak dikabulkan guys oleh Tuan Yap. Karena potongan gaji saja belum lunas, dan ia berjanji baru akan mengizinkan pulang jika sudah genap setahun bekerja. Dari situlah benih depresi mulai muncul. Puncaknya Sabtu tanggal 20 Desember 2004, ketika weekend tiba dan Sulastri menemani Baby Sun ke apartemen kakek neneknya di lantai 23. Entah bagaimana ya guys ceritanya, ia duduk di tepi jendela bersama Baby Sun yang sedang menangis meronta-ronta. Menurut kesaksian, Sulastri sempat termenung sekitar 5 menit menatap Baby Sun yang tidak berdosa itu. Lalu tiba-tiba Sulastri melempar tubuh Baby Sun ke bawah dan seketika itu juga Sulastri menjatuhkan dirinya sendiri menyusul Baby Sun tersebut dan keduanya meninggal dunia di tempat. Kasus kedua ini memang bikin gemes ya guys, sekaligus miris. Bayangkan, baru 5 bulan bekerja saja sudah nekat minta pulang untuk merayakan Idul Fitri. Padahal potongan gaji aja belum lunas. Wajar saja kalau majikannya menolak karena memang belum waktunya. Tapi yang bikin mind blowing, penolakan itu justru membuat Sulastri larut dalam depresi. Dan keputusannya yang ia ambil benar-benar egois. Alih-alih menghadapi kenyataan, ia justru mendiskon umurnya sendiri dengan cara mengajak bayi majikannya ikut menjadi korban. Bayi yang sama sekali tidak bersalah ya guys, justru ikut terbawa dalam keputusan singkat penuh dengan emosi. Udah aku sendiri gemes banget kalau mengingatnya. Oke guys, kita lanjut saja ke kasus ketiga. Nah guys, kasus yang terakhir ini sering banget dialami oleh sejuta umat TKW single, yaitu rasa kangen anak dan keluarga yang begitu dalam. Dimana Senin malam tanggal 1 Februari 2010, Pak Pardi yaitu berusia 45 tahun menerima telepon dari PT Rimba Cipta Indah Penawangan. Kabar yang disampaikan begitu mengejutkan, yaitu putri tirinya Aprilia Astuti ditemukan sudah tidak bernyawa di rumah majikannya di Singapura. Selanjutnya kita panggil April saja ya untuk memudahkan cerita. April adalah seorang janda muda beranak satu, berasal dari Dusun Kerajaan, Desa Sumberjati Pohon, Kecamatan Grobogan. Kepergiannya ke Singapura awalnya penuh dengan harapan demi masa depan anak semata wayangnya, namun siapa sangka perjalanannya itu berakhir tragis. Ia nekat mendiskon umur dengan cara yang masih misterius di rumah majikannya. Dugaan kuat April tidak sanggup lagi menahan rindu kampung halamannya dan rindu pada buah hati yang masih kecil. Selama 4 bulan bekerja, ia tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Majikannya memiliki aturan ketat yang melarang dirinya memegang handphone. Bayangkan, di tengah rasa lelah bekerja, ia tidak bisa sekedar mendengar suara anaknya atau melepas rindu lewat telepon. Stres dan tekanan batin itulah yang diduga menjadi alasan April nekat mengakhiri hidupnya. Di kampung halamannya, ibunya April yaitu Puji Astuti yang berusia 40 tahun membenarkan bahwa putrinya yaitu Apria Astuti berangkat ke Singapura memang sulit sekali dihubungi. Dan setelah lama tidak ada kabar, tiba-tiba keluarga dikejutkan dengan berita duka, yaitu anak tercintanya ditemukan meninggal dunia. Kisah dari April ini menjadi cermin untuk kita semua,
betapa beratnya perjuangan seorang TKW, apalagi yang berstatus single parent. Tekanan kerja, larangan komunikasi, ditambah rindu mendalam pada anak, bisa menjelma jadi bom waktu yang berujung pada keputusan paling pahit dalam hidup. Gimana guys menurut kalian dari 3 kasus barusan? Mana yang paling relate sama perasaan kalian waktu baru pertama kali datang ke negeri rantau? Kalau aku pribadi ya guys, jujur kisah yang relate banget sama kisahku itu sebagai TKW adalah dari narasumbernya Miss Yuni yang ngenes soal makanan. Bayangin aja ya guys, aku itu pertama kali datang ke Singapura itu tanpa skill apa-apa. Bahasa Inggris itu 0. Langsung dapat majikan rumah yang napak 3 lantai. Masak 3 kali sehari, semua kerjaan aku yang tanggung sendiri. Tapi makanan malah dijatah ketat selama masa potongan gaji. Hasilnya aku tuh sering banget nangis karena ngempet lapar guys. Dan alhamdulillah setelah perjalanan panjang yang aku ngenes ngempet nangis itu, sekarang sudah bisa melewati 5 tahun bersama majikan yang sama sejak awal. Dulu tuh rasanya aduh astagfirullahaladzim. Dan sekarang aku hanya bisa bilang Masya Allah dan alhamdulillah. Karena apapun dan semua keinginanku justru dituruti majikan. Intinya ya guys, semua itu butuh proses, nggak ada yang instan. Jadi buat kalian yang masih non, please jalani dulu. Selagi masih dikasih makanan oleh majikan, bertahanlah. Cari alasan kuat kenapa kalian tuh harus tetap bertahan, karena itu yang nantinya akan jadi sumber kekuatan kalian. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kalian suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya guys untuk terus berkembang. Sekarang aku lagi dalam perjalanan menuju 500 subscribers. Dukungan dari kalian tuh sangat berharga buat aku. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.